Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 1. Juga saya ini sebenarnya sebagai moderator. Jadi saya nanti yang cerita itu teman-teman saya. Saya hanya mempersilahkan saja, memberikan waktu kepada teman saya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin bercerita mengenai permasalahan yang dirasakan. Nah, di sini saya mewakili kelompok saya ya. Yang masalah yang pertama, nanti yang lainnya bisa diceritakan masing-masing. Yang pertama dari masalah kelompok kami itu adalah kurangnya komunikasi, itu yang paling umum. Nah, itu yang menyebabkan kurangnya maksimal dari setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, dari solusinya belum ada. Karena kita itu disuruh mencari masalah. Kalau ketemu solusinya ya bukan masalah. Selanjutnya. Jadi saya mau menambahi poin yang pertama tadi dulu ya. Tadi kan ada katanya masalah komunikasi. Misal langsung contoh saja Pak Tom, di organisasi kita sendiri. Sama cari pasti ada toh anggota sampean sing akhir-akhir ini belakangan ini tuh kayak mendadak menghilang. Nggak pernah muncul, nggak pernah aktif, nggak pernah mengikuti acara ini itu. Nah, apakah kalau saya lihat ya dari sudut pandang saya, tapi yang nggak tahu itu tuh kayaknya tuh ya dari semen tuh kayak belum mengevaluasi gitu loh. Ya nggak tahu lah ya, tapi belum mengevaluasi gitu loh. Ya kalau sarannya aku mungkin gini ya, kan ada tuh ya, iya memang ini bener ada gitu loh di organisasi kita, anak yang akhir-akhir ini tuh nggak muncul. Ya sampean cari tahu lah, atau ada atau sampean punya cara tersendiri untuk mencari tahu kenapa kok anak itu tuh akhir-akhir ini kok sering tidak mengikuti acara-acara organisasi, sering tidak muncul, bahkan hampir kayak down gitu loh, kayak gak ada
semangat lagi kayak menggila. Oke, terus saya masalah ya. Ya kan kayak gitu kan Pak Tapa juga harus mencari solusinya gitu loh Pak. Ya walaupun dia mencari dia membantu lah ya. Terus masalah yang kedua itu jadi anggota kita tuh kayak terlalu lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Nah, semisal ya itu sering kita temui ya. Semisal udah ada undangan sudah diluncurkan akan mau ini kita semisal mau checking ini, tetapi itu 80% dari anggota kita itu kayak lebih seto aku lu ijek ngene aku gak iso teko ya kayak gitu terus. Dan itu tuh tidak terjadi 1-2 kali, tetapi itu sangat sering sekali. Aku lo nomah ngene sepurane gak iso teko sik iya aku telat. Dan itu saya rasa dan itu tuh terjadi pada diri saya sendiri gitu loh. Oh, ngaku toh. Iya. Ngaku. Nah, itu permasalahan yang kedua. Dan untuk solusinya ya nanti dicari ya. Permasalahan yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ini masalah yang ketiga. Sebenarnya bukan hanya masalah di satu organisasi saja, tetapi di umumnya. Karena di kampus kita itu kan banyak sekali organisasi. Dan tanpa kita sadari, yang ikut di organisasi itu cuma orang-orang itu. Orang ini ikut organisasi A atau PMI, ikut HMPS, ikut BEM, ikut UKM. Dan yang aktif itu adalah orang-orang itu saja. Jadi, bagaimana kita mengaturnya? Kita itu kayak mau mementingkan organisasi A, tapi di satu sisi organisasi B itu juga butuh kita karena kita bagian dari organisasi itu sendiri. Nah, sedangkan budaya kampus kita itu juga kurang mendukung karena budaya kampus kita kan siang ya, dari paginya itu kayak kosong seperti yang diomongkan Pak Surgo kemarin. Nah, organisasi itu kan juga butuh yang namanya dana atau uang. Nah, kalau kita banyak organisasi, terus dana yang dari kampus itu juga tidak cukup untuk membackup keuangan di organisasi, maka jalan keluarnya itu adalah kita dari panitia itu urunan sendiri. Kalau kita organisasinya banyak, kita juga butuh uang yang banyak buat iuran, betul nggak? Betul. Nah, kalau kita butuh uang banyak, itu kita dari mana? Ya dari bekerja. Dari bekerja ini merupakan kepentingan pribadi juga. Nah, jadi perputarannya itu mumet gitu loh. Kita butuh uang untuk organisasi, kita cari uang itu juga termasuk kepentingan pribadi. Nah, jadi itulah yang permasalahan dari kelompok kami. Tapi pasti teman-teman juga sepemikiran dengan kelompok kamu. Karena kita kelompok satu, jadi kita yang cepat. Makanya kalau disuruh kumpul, saya aku cek mergawe, saya aku cek ini, saya aku cek mulan cek ini. Ya karena ya tadi ada kaitannya dengan ini. Ini teman-teman saya kan sudah memaparkan semua permasalahan. Ini selanjutnya dari teman-teman yang ada di depan saya untuk membahas permasalahan kita. Permasalahan kita itu sebenarnya ya gitu-gitu aja. Pasti semuanya permasalahannya juga sama. Kurangnya komunikasi, kurang dana, kurang apalagi tadi? Kurang makan. Ya betul, kurang makan yang di belakang sana.
Terus gimana cara kita mengatasi semua permasalahan itu? Mungkin dari teman-teman ada usulan biar kita memanajemen waktunya itu bisa semuanya tercover gitu loh. Kita bisa mengikuti seluruh organisasi yang kita ikuti. Terus dana itu juga bisa mengalir terus. Bagaimana teman-teman? Dari kelompok 2, silakan bertanya. Satu pertanyaan. Ya, satu kelompok satu pertanyaan. Itu. Mungkin langsung Tahu responnya gimana gitu. Dari umum kelompok 5 saja. ya. Silakan. Responnya dari kelompok 1 gimana? Ya, terima kasih atas waktunya. Mikir ora kowe enak soalnya. Saya membahas sedikit dari Mbak Vina tadi. Ya, dari kelompok 1. Kan tadi membahas tentang organisasi, jadi ada BEM dan lain-lain. Dan orang-orangnya itu saja. Kan terkadang mementingkan salah satunya. Jadi solusi dari saya, terkadang kan ada semisal HMPS sama UKM. Di situ kita mencari melihat bagaimana yang lebih penting atau yang lebih dibutuhkan. Semisal kita hanya menjadi anggota dan salah satunya kita menjadi panitia. Jadi kita ya harus lebih pintar-pintar memilih lah. Yang mana yang lebih penting, ya itu yang diutamakan. Sekian dan terima kasih. Gini, kalau tadi Mas Rahmat mengatakan bahwasanya kita melihat mana yang lebih penting, mana yang lebih kita prioritaskan gitu ya, Mas Rahmat. Ayo, kalau seumpama kita di organisasi HMPS, misal kita itu juga menjadi badan pengurus harian misal ya, kita kan berarti juga penting di situ. Tetapi kita di organisasi lain, kita juga sama-sama penting. Dan kalau kita nggak hadir di satu organisasi itu, organisasinya bisa saja itu kan tetap butuh informasi dari kita. Misal kita jadi sekretaris di HMPS, terus kita di organisasi lain juga jadi bendahara. Nah itu kan semuanya butuh laporan gitu loh. Terus gimana cara kita menanggulanginya kalau seperti itu? Ya, menurut saya pribadi ya, setiap kegiatan pastilah ada panitianya masing-masing. Loh, kan tadi kan membahas kegiatan tadi loh. Ya Mbak Vina. Jadi ketika semisal di HMPS menjadi PBH, ya itu loh. Kemudian di UKM misal kita menjadi panitia dan acara bersamaan. Pastikan apa ya namanya? Ada perwakilan lah. Semisal ada Mas Topa, kan ada panitianya masing-masing lah. Iya, menurut saya begitu. Jadi cukup. Satu jawaban ya buat kelompok 5. Satu jawaban boleh komentar jadi lempar ke kelompok lain. Respon. Kalau hubungannya dengan ketua panitia, kadang kepanitiaan, kadang kegiatan itu nggak ada kepanitiaannya, jadi dirobel sama pengurus semuanya. Nah itu kan juga seperti hari ini katanya teman-teman, saya juga nggak tahu soalnya.
Nah, bagaimanapun juga kalau setiap organisasi itu nggak hanya cukup 1 orang 2 orang yang berjalan. Kalau memang ya kita harus membagi ini yang penting mana yang penting sini. Tapi kadang acara itu membutuhkan banyak apa itu banyak sekali kepanitiaannya. Nah, jadi memang benar dari Mas Ahmad itu seperti itu juga benar. Tapi kalau dari saya sebenarnya bukan sebuah solusi juga, tapi juga pelajaran. Bercerita sedikit tentang nah dari yang kemarin itu dari BEM kan mengadakan futsal ya. Kalau kita hanya mengadakan futsal itu dari panitia BEM nggak akan cukup. Jadi kita harus ngambil panitia dari luar. Nah seperti itu. Dan kadang nah makanya dari itu kalau melaku KB ya cukup. Kadang yang melaku KB itu nggak bisa ya karena mementingkan organisasi yang lain yang diikutinya. Makanya banyak sekali organisasi yang diikuti. Maka kalau menurut saya juga kita harus mengambil dari luar yang sekiranya bisa diajak untuk di acara atau kegiatan kita itu. Jadi penambahan panitia dari luar organisasi itu sendiri. Kalau dari HMPS berarti bisa mengambil dari semester 4 atau 2 yang tidak pengurus HMPS itu sendiri. Mungkin seperti itu. Dicacai sekian organisasi ya Sandi. Ngomong San. Mungkin dari kelompok yang lain mau merespon 2, 3 dan 4. Silakan. Kelompok 3. Direspon, 1 respon. Ya, direspon toh. Jempol. Kelompok 3 ya responnya. Kan cewek-cewek duanya toh itu. Minimal tentang biru lah. Kira tau. 5. 4. Kelompok 3 loh. Oke siap. Cek. Ya, kalau saya sendiri gimana dari bagian-bagiannya ya. Kalau dari organisasi satu dengan yang lainnya itu ngurumangsani atau enggak teman-teman yang sudah ngeropel beberapa organisasi. Kalau terkadang fanatisme dengan satu organisasi terus seakan-akan dari teman kita ketika lebih mementingkan organisasi yang lain itu kan gimana Ya gimana? terkait dengan apa ya? Nah, tuh. Kalau saya sendiri terkait yang dikatakan Mbak Vina tadi kurang setuju. Kenapa ketika kita sudah berorganisasi, kalau saya lebih baik adanya itu juga nggak apa-apa. Cuma emang keberatan, jadi kita mengambil yang dari luar. Cuma kalau pemikiran saya itu saru banget lah. Ya kalau bisa jangan sampai kejadian seperti itu. Mari kita yang menjalankan organisasi ini menjalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sampai minta tolong ke yang di luar organisasi yang kita jalani. Mungkin cukup itu saja. Satu respon dari kelompok 1. Silakan ditanggapi dari kelompok 5. 1 respon saja. Gitu. Yang dimaksud Mas Yudi itu yang soal tadi itu toh. Contohnya panitia besar itu. Rasa gua ngomong gitu. Ya kui. Silakan. Terima kasih ya Mas Yuda. Sangat bagus. Mungkin jangan sampai ambil di luar organisasi. Kalau Ya. bisa kan jangan sampai. Ya, kalau bisa jangan sampai. Tetapi gini, saya bukan menyanggah ya, tapi ini statement saya gitu loh.
Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Saya juga punya anggapan bahwa ini itu juga termasuk jalan keluar. Nah, kalau menurut saya mengambil dari luar itu bukan sebuah hal yang nggak boleh dilakukan. Memang bukan, menurut jenengan bukan hal yang tidak boleh dilakukan juga. Tapi di satu sisi itu juga ada hal positifnya, di mana hal positif itu bisa membuat yang tidak ikut organisasi itu bisa merasakan bagaimana sih bagaimana sih jadinya pengurus, bagaimana sih punya jobdesk. Nah itu kan juga termasuk bagian pelajaran dari orang yang kita ajak itu. Nah barangkali dari situ itu kita bisa menarik simpati orang yang tidak ikut organisasi untuk bisa terjun di organisasi. Bisa juga disebut mengkader tapi sifatnya tidak formal, seperti itu. Itu statement saya ya, bukan saya menyangka jenengan. Terima kasih. Lanjut respon dari kelompok 2 dan 3. Cukup ya? Berarti lanjut maju untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2. Kelompok 1 beri aplaus. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan, saya mewakili kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk maju depan untuk presentasi. Percuma lho kirane rotulane terus apa sing harus dievaluasi. Tertarik bisa menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya melanjutkan permasalahan dari kelompok pertama. Tadi kan bilang kalau yang ikut organisasi itu anak itu saja, dan mengikuti organisasi dalam satu kampus itu kan banyak. Nah, dari kelompok kami ini mengangkat permasalahan susahnya dalam pembayaran. Jadi ketika seorang pemimpin itu memberi kesempatan kepada anggotanya untuk berpendapat, berarti itu kan tipe kepemimpinan demokratis. Nah, tetapi ketika para anggotanya sudah mempunyai pendapat, seorang pemimpin itu tidak mendiskusikan suatu pendapat tersebut bersama-sama, tetapi dia sudah mempunyai pendapat sendiri. Jadi yang dijadikan itu ya pendapatnya dia sendiri. Berarti seakan-akan dia itu demokratis tetapi aslinya otoriter. Untuk masalah selanjutnya yaitu gimana dalam suatu organisasi ketika awal berdirinya organisasi itu kan ada pelantikan. Nah di situ biasanya semua anggotanya itu hadir semua, dan ketika ada event pertama kali biasanya banyak yang hadir terutama dari anggotanya. Terus ketika berjalan 6 bulan 3 bulan itu kok bisa anggotanya berkurang, semakin berkurang. Nah itu solusinya gimana Pak? Dan setelah mau akhir organisasi itu teman-teman baru muncul lagi gitu loh. Nah cukup itu dari saya. Ini dari kelompok kami ada ya cerita, misalnya gini,
kan ada beberapa divisi di sebuah organisasi itu. Nah, setiap divisi biasanya kan mempunyai program kerja masing-masing. Kemudian dari satu divisi tersebut membuat acara ya. Acara misal divisi dari bidang minat dan bakat itu membuat acara seperti ini. Kemudian dari divisi yang lainnya itu seperti tidak antusias gitu. Kayak bilang, "Alah, enggak acara kue kok." Itu solusinya bagaimana? Barangkali teman-teman ada yang punya solusi atau pendapat tentang masalah-masalah tersebut. Cukup ya? Cukup. Ya, cukup. Terima kasih yang disampaikan. Mungkin dari kelompok 1, 2, 5, 4 ada respon? Silakan. Dari kelompok mana? Ya, kelompok 5. Ya, terima kasih. Jadi saya menanggapi dari Mbak siapa namanya? Ya, Mbak Fatim. Jadi kan itu sudah biasa di organisasi. Jadi ketika pelantikan semua datang, selfie diupload, biar kelihatan memiliki acara wow gitu. Kemudian berjalannya waktu menjadi makhluk halus. Jadi pendapat saya, jadi setiap divisi kan memiliki ketua masing-masing, yaitu harus melakukan sebuah pendekatan, dan juga untuk ketua harus lebih lagi melakukan pendekatan itu tersebut. Jadi ya pokok ketua nih. Jadi kan ketika semisal di WA, ayo melok kegiatan, ini kan pertama itu mesti ngeles, kedua ngeles, biasanya kalau sudah sering itu pasti ada rasa sungkan, kemudian bisa ikut gabung organisasi tersebut. Ya, sekian, terima kasih. Satu respon dari kelompok 2. Silakan. Ada tambahan lagi. Gimana? Ya, silakan. Gimana kalau ketuanya itu ketika anggotanya nggak ada, terus ketuanya ikut ngitung juga? Bubarkan saja. Tanggapan dari siapa? Mas Rawat? Ada yang lain? Ya ada. Ya, menanggapi ya, kan pasti sebuah ketua kan yang dimaksud ini ketua-ketua umum atau per divisi? Ketua umum. Oh, ketua umum. Di sebuah organisasi itu kan pasti ada yang namanya pembina, ya kan? Ketika ada masalah, pikiran budrek kan, nah, pasti kan ketua itu mencari apa, meminta saran kepada pembina tersebut. Ya, sekian. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau tak jelasannya dulu dari Mbak yang sini. Yang sini yang mana? Yang tadi nggak kenal.
Enggak, kamu sama. Bagaimana? Yang tadi. Yang permasalahannya. Enggak, yang satunya enggak. Iya. Bagaimana tentang apa tadi? Pembayaran Mbak ya? Gini Mbak ya, jika ada organisasi itu menyuruh anggotanya membayar, tapi sedangkan pengurusnya sendiri belum membayar sampai acaranya selesai. Menurut sampean itu bagaimana Mbak? Solusi yang tepat bagi itu jika sampean jadi ketua Mbak? Jika kan anggotanya itu suruh membayar Mbak ya, tapi pengurusnya belum membayar, itu bagaimana Mbak? Berarti kembali lagi ke diri sendiri. Kembali ke diri masing-masing, mempunyai kesadaran. Kita kan mahasiswa. Misal Pak Topa belum bayar ya? Yo saru to ya? Disawang gak pantas to ya Pak? Ya, saya minta solusi Mbak, nggak minta ke itu Mbak. Kok kesadaran? Ya, tapi menurut zaman sebagai ketua itu melakukan apa? Kok kesadaran? Semuanya kan sudah mempunyai kesadaran. Jika sampai menjadi ketua, hal apa yang sampai lakukan, Mbak? Kalau kita maksa kan nggak bisa ya. Oh kita nggak tahu perekonomian dari dari beda-beda anggotanya. Kan nggak tahu tuh ya. Masa kita harus paksa kan nggak? Ya kita bilang pendekatan. Izin menanggapi ya. Ya. Kita kan juga punya alumni HPS. Ya. Nah, kita sebagai ketua bisa juga kita mencari bantuan berupa dana ke alumni HPS gitu. Semisal mungkin gitu solusinya dari ketua, Mama jadi ketua. Kok minta? Kan pertanyaannya saya pengurus yang tidak membayar sampai akhir. Kok minta proposal itu bagaimana, Pak? Berguru langsung kelasan. Yo, jadi lebih mic tahun lalu ini. Terima kasih kiriman duit. Wes terus. Iya. Ya, mungkin cukup dari kelompok 2 ya. Atau satu lagi yang ada pernyataan. Kalau kita nggak usah jauh-jauh ya, kalau ini contohnya dari HMPS kita, kenapa diadakannya kas itu? Karena itu tuh sebenarnya buat menunjang biar nggak ketika ada kegiatan itu tuh nggak nariknya tuh banyak-banyak, jadi kalian juga ke pengurusan nggak keberatan, dari anggota yang mau ikut juga tidak keberatan. Nah, kalaupun mereka membayar kasnya juga di nanti terus, ya kasihan juga sebenarnya di belakangnya. Kembali lagi ke kalian, gitu. Menanggapi ya Mas. Menanggapi jadi gini, jadi dibahas Mas Ben tadi kan ketika kegiatan. Jadi ketika kegiatan kan ada yang tidak membayar.
Jadi salah satunya yaitu yang paling penting adalah sebuah pendekatan. Jadi ketika sudah dekat kan, misal Mas Topa. Nah, seperti halnya ya saya nunggoni ngomong Mas Topa. Iki lo gue bayar. Jadi kok Mas Topa sebagai ketua kan sing terus sing disegani lah. Ngomong, ayo ndang bayar. Mesti. Nah, kaya iku. Lepon Mas Bet. Cukup ya? Ada respon dari kelompok 2? Udah ya? Bisa ditutup dan kembali ke tempat. Cukup sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 3 dipersilakan untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan menceritakan permasalahannya. Seperti ini. Kan kita menyadari ya, setiap seseorang itu mempunyai teman atau persikelan sendiri, mempunyai pemikiran-pemikiran tersendiri. Itu hal biasa ya. Jadi setiap organisasi pasti ada yang bersirkel, ya. Itulah yang menjadi permasalahannya. Seharusnya kan setiap organisasi itu harus bekerja sama, nggak usah membandingkan circle ini, kalau ini nggak ikut, ini juga nggak ikut. Kalau pemikirannya berbeda, terus pemikirannya lain nggak ditangkap, seperti itu. Itu sebuah permasalahan dalam organisasi kebanyakan. Sebenarnya dari sini, dari permasalahan ini, keinginan dari kelompok 3 ini atau saran dari kelompok 3 ini, kami tidak menyalahkan persikelan atau kelompok-kelompokan ya, perbestian, karena saya menyadari saya juga punya bestie, punya pemikiran tersendiri. Tapi yang kita harapkan, kalau kita sudah satu organisasi, kalau kita sudah, contoh ya, kalau di MPI pastinya saya punya teman sendiri, yang lain juga punya teman sendiri. Tapi kalau kita ada kegiatan MPI untuk bersama-sama, jangan membedakan. Contoh ya, ini kan di HMPS ya. Jadi HMPS itu gak usah membeda-bedakan. Kalau dia gini. Intinya yang kita harapkan itu gak usah membeda-bedakan. Kalau kita sudah menjadi satu organisasi, marilah kita bekerja sama bersama. Nah, saya akan menambahi dari Mbak Sinta tadi. Kadang kan di suatu organisasi itu kita itu merasa tidak dihargai karena dalam persikelan itu, ketika kita berbicara atau bersuara, kita itu mesti pendapat kita atau usulan kita itu tidak diterima oleh persikelan itu. Pastinya kita kan merasa down, merasa
merasa tidak dihargai kayak gitu. Mungkin dari teman-teman bisa ditanggapi atau memberikan solusi untuk memecahkan suatu masalah circle-circlean dalam suatu organisasi. Kita di sini tidak menyalahkan. Katanya Mbak Sinta tadi kan pasti semua orang punya circle, punya teman yang sefrekuensi. Tapi gimana caranya biar kita itu bisa Ayo, mungkin ada yang ingin menanggapi. Baik, Mbak Rena. Silakan. Ya Mbak Dila, saya menanggapi yang itu ya dari pendapatnya Mbak Dila mengenai apa itu tidak pendapat yang tidak dihargai ya, yang dihargai kok pendapatnya circle yang lain gitu. Jadi tuh gini, saya tuh juga jadi jadi tuh gini ya, terkadang seorang ketua itu mengambil keputusan itu tidak berdasarkan karena memilih circle. Aku milih pendapatnya circle kuwi, gerai aku kulino ambek circle kuwi. Aku mau milih pendapatnya circle kuwi, gerai aku gak patek naan ambek circle kuwi. Nah, terkadang seorang ketua itu atau seorang pemimpin itu tuh juga merasa apa ya, kewalahan dia. Terkadang dia mengambil keputusan atau mengambil pendapat dari orang-orang tuh kayak merasa kepoan. Engko nek aku juga pendapatnya kok circle iki, kok aku ya wedi nak circle iki grundel. Kok dengan aku diarani, aku kok milih pendapatnya circle kae. Kenapa kok aku gak milih pendapatnya circle kae? Padahal seorang ketua itu mengambil sebuah keputusan itu sudah dari beberapa pertimbangan yang matang. Maksudnya pendapat dari kedua circle tersebut itu sudah dipertimbangkan secara matang-matang, dan terkadang itu dia mau mengambil keputusan itu terkadang ya terasa berat hati, itu juga dia merasa seperti itu, takut kalau ada pendapat yang dari berbeda circle itu gerundel seperti itu. Nah, padahal kan ya kalau solusi dari saya itu apa ya kita tuh ya seperti kembali tadi harus legowo. Kalau keputusan pemimpin itu ya kita tuh mau tidak mau harus menerima ya, walaupun tuh hati kita tuh agak terasa tidak bisa menerima sepenuhnya. Karena ya saya yakin seorang ketua itu kalau mengambil keputusan itu tidak hanya dari satu sudut pandang, tidak hanya dari 1, 2, 3 pertimbangan saja, tetapi dari banyak pertimbangan seperti itu. Jadi yang circle itu ya jangan merasa kenapa kok pendapatku gak dijupuk, kenapa kok pendapatnya circle kayak dijupuk, ya jangan merasa seperti itulah. Kan kita harusnya juga menyadari tuh ya, katanya tadi itu kita satu organisasi, kita satu rumah, ya satu tujuan ya. Kita tuh tidak boleh suudzon gitu loh kepada pemimpin gitu. Sekian dari saya. Nah, oke, saya menanggapi dulu ya. Ini menambahi dari Mbak Rena. Maaf. Mungkin kita sebagai anggota itu boleh kita suudzon kepada Pak Ketua. Itu boleh-boleh saja. Itu kan hak kita sebagai anggota. Gak apa-apa dong ya. Tapi gini, sebagai ketua mungkin solusinya seperti ini. Ketika kita memilih satu keputusan, itu mungkin memberikan
apa alasan kita Pak Ketua itu memilih itu? Mungkin menjelaskan manfaatnya. Apakah manfaatnya yang ini lebih besar atau yang satunya itu lebih besar madorotnya daripada manfaatnya. Jadi biar teman-teman itu bisa langsung menerima apa yang kita tetapkan atau apa yang kita putuskan. Meskipun kita mengambil dari satu circle yang memang circle itu dari circle kita sendiri. Misal saya menjadi ketua dan saya mengambil sebuah keputusan itu, pendapat itu ya dari circle saya, karena saya bukan kok saya percaya, tapi apa ya, saya itu melihat bagaimana kebaikan dan keburukan yang didapat dari pendapat-pendapat tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk Mbak Rena tadi, maaf ya, kan bukan kok pendapat, bukan kok keputusan dari ketua. Maaf ya, yang saya maksud ini, Nah, yang saya maksud di sini bukan kok keputusan yang diambil oleh Pak Ketua. Misalnya itu keputusan dari, kan Mbak Rana tadi sudah menjelaskan itu Pak Ketua itu sudah mempertimbangkan antara pendapat ini sama yang ini. Nah, yang saya maksud di sini kurang dihargai itu ketika kita berada di dalam satu ruangan dan ketika kita tidak, gimana ya? Enggak. Kembali ke tadi ya, semua pasti punya teman, semua pasti punya bestie, semua pasti punya teman yang sefrekuensi. Ketika kita dalam suatu ruangan, kita itu posisinya sendiri. Posisinya kita itu sendirian. Sendirian maksudnya sendiri, tidak bersama teman yang sefrekuensi. Kita itu merasa tidak dihargai, kayak tapi mungkin teman-teman mesti paham toh maksud. Saya mau menambah sedikit ya, Mbak. Masalah circle itu kembali ke mindset circle itu masing-masing. Terkadang circle A menganggap circle B itu pendapatnya nggak dihargai oleh dalam suatu forum, atau kita dalam suatu forum itu nggak dihargai. Itu hanya sebuah mindset kita masing-masing. Kalau mindset kita dalam sebuah organisasi itu kita sudah bersatu, maka nggak akan seperti pendapat yang tidak dihargai. Iya, jadi kadang itu yang A ngendo yang B juga ngendo yang A, dan itu pasti ada. Bukan berarti kok kita nggak dihargai, tapi mindset kita yang terlalu berlebihan terhadap circle itu sendiri. Seperti itu dari saya. Nah, itu yang maksudnya yang akan kita cari solusinya, cara merubah. Itu kayak gimana? Nah, mungkin dari teman-teman, iya Mas Yuda. Loh. Kalau saya menanggapi itu kalau saya menanggapi itu gimana ya, antara kedua circle itu, kalau sepengalaman saya perlu adanya dari anggota itu yang mengalahi. Jadi antara kedua circle itu gimana toh enaknya penghubung antara kedua circle atau beberapa circle itu. Jadi kita tahu menampung semuanya terlebih dahulu, nanti dirundingkan dengan ketua, atau bisa juga ketua turun untuk berhubungan atau berbincang-bincang.
Jadi gimana dari ketua sendiri memahami, oh pemikirannya circle yang sini begini, terus yang sana begitu, yang agak ke sana seperti itu, terus yang agak ke sini seperti ini, begitu. Nah, nanti dari situ ketika mengambil keputusan, insya Allah juga tidak jauh-jauh dari pemikiran satu dengan yang lainnya. Kecuali kalau ketua hanya mendengarkan dari salah satu circle atau beberapa circle, mungkin yang dirasakan demikian. Tapi kalau ada penghubung, cara unek-unek dari circle satu ke circle satunya lagi, itu juga lebih baik. Seperti yang dijelaskan Mbak Ria tadi kan, ada alasan tersendiri juga, manfaat dan sebagainya. Itu juga sudah efektif kalau menurut saya. Terima kasih tanggapannya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelompok selanjutnya, kelompok 4. Kelompok 4 maju ke depan, silakan. Ayo, cepet maju. Melingkar aja. Ini loh. Oke, fair. Ayo jalan aja. Ayo kita tuntaskan kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja Pak ya, di sini aja. Enggak fair. Liane maju, Pak. Silakan maju. Ya langsung saja menyingkat waktu. Ini bukan ranah kami untuk mencari masalah atau solusi ya. Jadi kami memberikan kritik dan saran aja. Untuk yang pertama itu dari Mas Sobirin punya kritik itu belum adanya program mingguan. Jadi dari MPS belum ada program mingguan, dan sarannya itu membuat program mingguan yang berkelanjutan dan dapat diistiqomahkan pada generasi selanjutnya. Jadi ada kegiatan mingguan atau berapa minggu sekali yang outputnya itu juga menunjang hal-hal yang ada di kelas masing-masing dari MPI terutama. Untuk yang kedua, kritiknya itu kurangnya pendekatan pada maba. Ini dari Mas Ubed. Jadi sarannya pendekatan pada adik tingkat dan menghilangkan rasa senioritas. Jadi memang PR yang ada pada diri kita itu adalah rasa senioritas. Ketika kita sudah merasa tua, merasa ingin dihargai, merasa yang menuntut pada maba-maba, nah sebagainya itu. Karena saya juga tadi melihat seperti yang terjadi tadi, Mbak Erika dari semester 2 seakan-akan itu didiamkan, nggak ada yang ngajak bicara atau mendekati seperti itu. Mungkin cukup itu saja dari kami. Kalau ada sanggahan atau sebagainya dipersilahkan. Monggo kelompok 1 untuk menanggapi. Menanggapi ya Mas Yuda. Untuk sarannya tadi yang program mingguan,
Nah, itu bukannya kita dari HMPS, saya khususnya saya ya, yang dari HMPS itu bukannya menolak, tapi kita melihat jadwal dari teman-teman mahasiswa kita yang dari MPI itu kalau mingguan itu kayaknya keseringan, terlalu padat nanti jadwalnya teman-teman. Teman-teman kan juga banyak sekali ya jadwal. Nah, mungkin kita bisa untuk bulanan saja, seperti itu. Itu tanggapan dari saya. Sebenarnya bulanan kita juga sudah punya proker, yaitu diskusi. Itu kita bisa membahas isu-isu yang sedang Nah, untuk itu mungkin kita bisa mengajak dalam sebuah diskusi. Misal kita membuat literasi, diskusi literasi kayak membaca buku, membedah, terus apa gitu di diskusi mingguannya, mingguan bulanan maksudnya. Itu ya Mas Yuda, bisa diterima? Oh siap. Gimana Mas Asrori? Ya, bisa direspon. Oh, masih ada satu respon dari saya audien, silakan. Untuk menanggapi masalah kurangnya pendekatan, ya itu menurut saya memang kurang. Tapi sedangkan seperti halnya MPI 2, kita itu sudah seperti halnya. Kalau pendekatan secara langsung sulitnya bagaimana? Ketika sudah semisal istirahat itu kan sudah hilang semua toh. Kemudian ketika ada setiap kegiatan itu pengurus itu WA satu persatu. Seperti halnya seperti ini kan ada kegiatan, kalau bisa hadir semua kan enak, sharing-sharing kan enak. Kemudian untuk para senior juga seperti itu. Benar apa katanya Mas Yuda, itu adalah sebuah koreksi yang harus dibenahi. Halo, dengar? Ya, ya, silakan kelompok 4 untuk merespon kelompok 1 dan kelompok 5 sekaligus ya. Tes. Ini saya ingin menanggapi keduanya langsung ya. Jadi dengan salah satu caranya yang tadi untuk melakukan pendekatan kepada maba adalah melakukan diskusi secara outputnya kepada kita seluruh anggota MPI. Itu juga salah satu cara untuk melakukan pendekatan kepada maba. Nah, dengan halnya sekarang yang kita rasakan sebagai mahasiswa baru, itu juga kurangnya komunikasi sama kakak tingkat. Jadi kerekatan antara sesama saudara MPI itu kurang bagi kami yang rasakan. Cukup itu, terima kasih. Ya, menambahi. Jadi kan seperti halnya saya ya, kan saya juga contoh itu setiap ada kegiatan pasti tak WA, ayo melu, ngomongnya apa? Ketika kita sudah mendekati, ternyata yang didekati itu merasa canggung, terus bagaimana? Kan sedangkan sampai seperti halnya setiap kegiatan tolong di-share di grupnya sampai ternyata apa? Gak ono sing respon. Nah, kalau itu, nah bagaimana cara untuk mendekati? Sedangkan kita sudah mendekat, yang didekati itu gak mau merespon. Menanggapi ya jenengan.
Jadi pendekatan itu tidak cukup dengan online, Mas. Bagi kami online itu seakan-akan kita tuh tidak dianggap ada, gitu Mas. Jadi kita perlu dengan tatap muka langsung, pendekatan tatap muka, nggak cuma online. Online tuh sepele Mas, menurut kami. Oke, ya sudah. Sudah. Mau nyarani sedikit ya, kalau acara HMPS itu ada menitipkan pesan pada dosen-dosen untuk promosi. Jadi promosinya itu di kelas-kelas, nggak hanya di instastory-nya para dosen, tapi juga acara yang dijalankan HMPS itu dipromosikan oleh dosen di lingkup kelas. Nah, di situ ketika dosen mempromosikan, akhirnya apa ya, mindset dari para mahasiswa juga kegiatan yang diadakan oleh HMPS itu serasa itu hal yang memang dibutuhkan oleh para mahasiswa. Itu yang saya pelajari dari teman-teman kita yang ada di Winsa. Jadi ada strategi untuk mempromosikan kegiatan itu melalui pendekatan pada dosen untuk disampaikan kepada mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Cukup, ada respon lagi? Cukup ya? Bisa ditutup kelompok 5 atau ditambahin lagi? Terakhir atau ditutup? Ya mungkin ini saya hanya usul ya. Mungkin kalau untuk pendekatan itu, ini menurut pribadi saya ya, mungkin besok kalau ada rekrutmen HMPS, mungkin semester 1 atau 2 itu bisa diambil. Nah itu kan jadinya antara semester 2, 4, 5 kan ada penghubung dari salah satu kelasnya. Jadinya mungkin lebih bisa mengkoordinir yang MPI 2 bisa menyiarkan ke teman-temannya 4 bisa ya, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Cukup ya. Untuk kelompok 5 bisa kembali ke tempat modul 5. Kelompok 5. Terakhir kelompok 5 untuk maju ke depan. Kelompok 4 bisa kembali ke tempat masing-masing. Ya harus maju ya. Ayo selamat Mas Henda. Silakan disampaikan. Terakhir, ya plus untuk kelompok 4. Ayo di pasukan di kelompok 5 bisa maju ke depan dulu untuk presentasi. Kelompok 5. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang saya rasakan sampai saat ini untuk permasalahan yang saya rasakan sampai saat ini itu manajemen waktu. Jadi untuk segala kegiatan yang ada, semua kegiatan yang direncanakan, yang sudah hari H, yang sekiranya dilaksanakan kira-kira jam 1, itu mundur menjadi jam 2. Nah dan tadi, saya sombong ya, tadi saya ngalahi, habis dari sekolahan langsung ke sini, pulang sebentar, sholat, langsung berangkat ke sini. Tadi Pak Huda juga bahkan jam undangannya jam 2, Pak Huda semangatnya jam 1 lebih sudah sampai ke sini. Tapi dengan berat hati saya mohon maaf Pak Huda, tadi di sini belum ada orang. Ya saya tahu, tapi hanya beberapa, bahkan nggak sampai. Ya kan kita tahu sendiri bahwa kita itu anak manajemen, paling tidak kita harus disiplin waktu. Ya saya nggak tahu lah kalian punya kesibukan apa. Tapi saya rasa kalau memang kalian menyempatkan bisa
saya rasa kalian pasti bisa. Kalau jam 2 ya harus jam 2. Ya saya rasa itu aja. Karena semua masalah sudah dibahas di depan tadi. Mungkin yaitu saya rasa permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Dari awal mungkin Imam Sih kemarin ada kemunduran, ada beberapa yang beberapa masalah sebelum acara dimulai hingga waktu molor, tadi juga molor. Ya mungkin nanti bisa di solusinya kenapa mungkin beberapa teman itu sibukannya apa sih, atau memang sengaja memolorkan waktu, sengaja datang telat. Ya itu kira-kira alasannya kenapa gitu. Terima kasih. Halo. 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 Dari tadi kan kurang semangat. Saya mau dengar jargonnya MPI. Halo, ada respon apa enggak nih? Halo. Halo. Mau dengar jargonnya MPI dulu ya? MPI Institut Atamir Bojonegoro. Intelektual, kreatif, berkarakter. Ya, untuk permasalahannya tak kira ngene. yang pertama ya tadi Mas Arif itu sudah dijelaskan Mas Arif maksudnya. Itu loh. Permasalahan dari dulu yaitu molor 10 menit 5 menit itu enggak masalah tapi enggak seberapa, tapi molor sampai 1 jam itu astagfirullah. Ya jadi kemudian ada masalah lagi yaitu yang menyinggung adanya sebuah circle memang apa ya, membuat hati iri, dengki, gelisah dan lainnya. Dan solusi dari dari teman-teman kelompok 5 adalah ini loh. Bisa dilihat. Tahu. Apa? Ya, jadi kita kan dari sebuah wadah yang sama, walaupun beda angkatan, kita menjadi satu wadah, dipercaya menjadi apa namanya, ibaratkan pemimpin lah. Jadi kita adalah pembantu dari kaprodi, dosen dan lain-lain. Jadi ketika sudah di organisasi maka hilangkanlah rasa ego dan gengsi tersebut. Ya, terima kasih. Untuk sesi yang kedua, sesi diskusi atau bisa mengkritik kelompok 5 ya. Mungkin dari kelompok 1 sampai 4
Ada yang mau mengkritik? Kalau nggak kritik ya tanggapan. Gimana? Nggih, Bu. Sarif, Arif, Los. Apakah circle itu penting bagi kehidupan ini lah, sehingga organisasi itu terkena dampaknya atau dalam kelompoknya itu benalu terus. Terima kasih, itu saja. Siap. Saya akan menambahi. Kalau organisasi itu lebih baiknya hilangkan circle atau kelompok dalam kelompok. Lebih baik itu dihilangkan. Saya melihat di organisasi Institut At-Tanwir itu ada kelompok dalam kelompok. Itu satu wadah organisasi. Saya juga nggak suka dengan itu. Dan contoh, saya akan mencontohi seperti guru TK. Di sini ada guru TK banyak. Guru TK itu yang ngajak itu gurunya, ngajak bermain kepada anak-anak atau muridnya, itu mengawali bermain. Dan ketika muridnya atau anak-anak itu tersebut mau diajak main dan setelah itu gurunya kesal atau pegelen dalam ngajak bermain, apakah guru itu akan berhenti atau tetap membujuk? Kan begitu contohnya. Jadi di dalam organisasi itu wajibnya cutting itu lebih mengajak ke adik-adiknya daripada adik-adiknya mendekati ke cuttingnya atau kesadaran adik-adiknya. Kan namanya adik itu ya minim pengalaman, dan cutting itu mempunyai keluasan dalam berpengalaman. Contohnya kayak guru TK itu. Mungkin bisa ditambahi. Ya, yang namanya circle itu kan nama circle pemecah. Kan di dalam organisasi kemudian membuat geng sendiri menjadi perpecahan. Tapi ada pula kebaikan dan juga keburukannya juga. Monggo tambahin Mas Bet. Sopo Mas Arif. Oh, tentang circle tadi ya. Tadi tanya, apakah penting gitu circle? Sehingga dapat memecah, dapat menghambat tujuan organisasi. Kurang lebih seperti itu kan ya. Terus, jadi pertanyaannya. Gini ya, apakah circle dalam organisasi itu penting sehingga organisasi terkena dampaknya? Atau dalam pohon itu disebut benalu? Jadi circle, suatu circle dibawa ke organisasi gitu kan? Jadi kan circle dari luar dibawa ke dalam organisasi. Nah, ini salah satu juga mungkin ya gak usah jauh-jauh, mungkin dari teman kita ada. Itu mungkin satu circle, satu nggak ikut, semuanya nggak ikut. Tapi kalau ada yang bisa ngajak, satu ikut, itu dia bisa ngerangkul. Jadi 50-50 sebetulnya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau mungkin di dalam organisasi, kebanyakan suatu circle yang memang cenderung merugikan organisasi.
Tapi dalam satu sisi lain, yang namanya circle itu pasti kan nggak semua orang bisa misal saya dapat masalah. Karena kan nggak sembarang orang bisa bercerita tentang masalah saya. Pasti ya hanya orang-orang terdekat. Ya gak lain adalah circle sendiri. Jadi satu sisi circle ya penting juga. Tapi jangan circle itu dibawa dengan keegoisan ke dalam organisasi. Rasanya seperti itu. Jadi ya 50-50 kalau menurut saya. Satu sisi baik, satu sisi kalau memang menurut keegoisan dan dibawa ke organisasi itu bisa berdampak. Lalu solusi apa jika organisasi sudah terkena yang kayak gitu? Solusinya apa? Solusinya apa jika organisasi yang terkena yang kayak gitu? Ya itu tadi, Mas Rahmat itu toh. Sekarang gini, kalau terjadi konflik Mas, itu kan sama dengan konflik loh. Nah sekarang yang namanya kalau ada konflik, itu yang harus menyelesaikan siapa kira-kira? Kalau memang ada semacam konflik, yang harus bertanggung jawab itu siapa? Apakah ketua? Atau diri kita sendiri? Atau ketua departemen? Atau siapa kira-kira? Kalau memang terjadi sebuah konflik, yang bertanggung jawab itu siapa? Ayo, kira-kira siapa? Kalau memang ada konflik, ayo siapa? Ketua? Atau memang diri kita sendiri? Kalau kita betul-betul organisasi, kita tahu batasan kita tahu tugas kita tahu kewajiban kita. Siapa kira-kira? Ayo, kira-kira yang menyelesaikan sebuah permasalahan itu kira-kira siapa? Kok bisa? Ini jika terjadi masalah kita lakukan musyawarah saja gimana? Lah iya, itu kan pasti ada yang mimpin. Ya pimpinannya sudah ketua. Lah iya. Ya sudah. Ya ketua ya memang sebagai pemimpin. Beda kan ya antara bos dan pemimpin, jelas beda. Karena yang pemimpin harus tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para anggotanya, para bawahannya. Itu kan yang memang harus dimiliki oleh pemimpin. Nah, tapi kan ya satu sisi kita tidak boleh mengedepankan ego kita. Kita juga harus sadar bahwa kita itu dalam organisasi. Ya kita itu kan tujuan bersama, ya yang mana tujuan tersebut tidak bisa diwujudkan kalau kita hanya mengandalkan ego kita. Harus kita capai bersama. Terus ya cukup. Mungkin dari yang lain. Yang lain. Ya tadi menanggapi gengsi. Wes menang lesu kabeh yo lesu aku yo lesu. Sambat. Nek gengsi ya. Contoh, nah seperti ini loh gengsi, itu sudah gengsi. MPI 4 sendiri, MPI 6 sendiri, itu namanya juga gengsi. Gini loh Pak, Yang tak maksud tuh gini. Yo gengsi kan gak mau bercampur aduk. Beda kelas. Yang MPI 6 gak mau gabung sama MPI 4. Misal seperti ada berpikirlah secara bijak. Ya cuma gengsi begini loh. Jadi seperti tadi yang senior seperti MPI 6 itu tidak mau mendekati adik-adiknya. Itu juga termasuk gengsi. Ya itu bukan gengsi juga sebetulnya. Ini maksudnya kayak gitu. Ya mungkin pendekatan itu harus, tapi satu sisi kita kan nggak tahu juga pikiran adik-adik kita itu seperti apa. Biasanya kan kalau kita
terlalu sering pendekatan, itu bisa muncul perspektif alah cutting so yes, bisa aja seperti itu bisa masuk sebetulnya, ya kan? Kalau kita terlalu sering pendekatan, kita terlalu sering terlalu care, itu saya rasa ya satu sisi bisa menimbulkan rasa tidak nyaman bagi adik-adik kita. Tapi ya kalau kita memang tidak ada pendekatan sama sekali, ya itu salah juga. Jadi ya kalau minta seperti itu ya rasa sulit. Jadi kita harus introspeksi diri sendiri antara yang bawah. Saya harap bisa menyatu, bisa menyapa, kan ya namanya orang baru. Jangan hanya minta disuapin mas. Ya mohon maaf. Kayaknya sudah mahasiswa. Ya belajarlah untuk menyatu dengan yang sudah ada, beradaptasi dengan yang sudah ada. Jangan hanya mau yang sudah ada beradaptasi dengan yang baru ada. Gitu kira-kira. Ini mas, saya juga menanggapi dengan ya monggo. Saya juga menyampaikan. Kayak kita di kampus itu seakan-akan itu kayak di skip lah, secara menurut gak dianggap sama kakak tingkat kita. Isolasi. Iya, contohnya itu. Karena apa gak dianggap? Nah, betul Pak. Sakit rasanya. Nah, jadi kita juga kurangnya kakak-kakak tingkat itu main kepada kelas kami. Nah, jika kakak tingkat itu ada main di kelas kami, melakukan contohnya memberi sesuatu yang lebih baru lagi, misalkan apa yang kita tidak ada di kampus, contohnya itu kan sesuatu yang baru bagi kita. Nah, itu juga suatu daya tarik bagi kami untuk mendekati kepada kakak kelas. Jadi kita juga saling menunggu dua arah gitu kan maksudnya. Iya. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah gitu kan. Nah, kalau dari sini kan kita sudah paham. Jadi maunya MPI 2 itu ya harus ada timbal balik dari atas ke bawah. Ya gitu kan. Nah ya tadi kemarin kan sudah ada makrab juga. Itu kan salah satu bentuk supaya terjadi keakraban juga. Karena kalau sering itu kan nanti takutnya justru menimbulkan rasa tidak kenyamanan. Saya kasih contoh saja. Seperti halnya acara inilah. Ya. Kemarin kita melakukan sosialisasi ke kelas kami enggak? Nah itu saya satu minggu gak masuk soalnya, saya kurang tahu. Coba yang lain. Itu ada enggak? Enggak ada kan? Makanya enggak ada yang datang. Ya kan karena kurangnya pendekatan di kelas kita. Sini saya aja itu mendekat pada panjenengan. Oke gini. Salah satunya juga itu karena banyak yang mondok. Ya. Nah ya itu masalahnya itu. Banyak yang mondok juga. Kan sebagian enggak mondok. Iya saya juga tahu. Sebagian bisa ikut ke sini. Nah. Ya, contohnya gitu. Masalah acara ini nanti saya saja yang menjawab. Soalnya niat saya ke sini itu ya memang mengunjungi Mas Topa. Mas Topa kok kenal sampai. Gitu Pak Nggih. Nah kita mengunjungi Mas Topa, terus Mas Topa nang acara itu hari kita seminggu Mas ya. Nah terkait teknisnya kaya apa aku juga ngerti wong jere omong kan di panitia Mas. Kan di panitia iki dadakan wong niatku ke sini itu Mas aku sing penting anu dhisik. Terus Mas aku tolong kena surat ya. Soalnya saya butuh izin ke Kaprodi S2 MPI UIN. Nah kebetulan Kaprodi saya itu hari Jumat kemarin pulang kampung, jadi saya alhamdulillah bisa keluar lebih awal di hari Kamis sore malam itu. Nah bilangnya tanggal 19. Saya itu langsung pick up tanggal 19. Saya taksiskan ke Mas, bener ya tanggalnya sudah sesuai. Saya nggak ngelihat dari Sabtu ke tanggal 19 Sabtu itu janggal sebenarnya. Coba nih mau orang tanggal. Saya juga nggak ngecek tanggalan. Akhirnya saya pesen tiket itu tanggal 18. Terus ada lain hal berhubung itu hari Minggu. Jadi hari Seninnya saya mau ada agenda yang apa ya? Yang saya sebutkan di sini acara pribadi. Terus kemudian hari Selasa saya baru pesen tiket pulang. Saya berhubung saya pesennya tiket PP Selasa pulangnya. Ternyata ketika pamflet jadi aku baru belum Mas. Kok tanggal 18? Gak jadi tanggalnya. Enggak Pak, ya bener itu
Sabtu tanggal 19 mateng kon aku ya ngono. Lah aku tak telepon. Jadi kalau teknisnya itu sosialisasi ke sana atau tidak nanti bisa diklarifikasi saja daripada ini nanti terus berlanjut. Jadi silaturahmi ini ku silaturahmi pengen kenalan toh. Ya aku di dosa lah kayak gak teko ya. Terus kadung janji ternyata sesuk acara gimana ben acara hari Sabtu ya acaramu. Sabtu acara mau Kamis sampai diomongi. Jika ana undangan ya wis ra ngaruh lah. Dan itu pas posisinya saya ada acara Sabtunya itu acara teman-teman IGINO, Ikatan Guru Inovator Indonesia. Dan kebetulan saya jadi ketua panitianya dan itu se-Indonesia. Malam puncak penganugerahannya dihadiri di Doang. Dihadiri di Doang sama PJ Gubernur Jawa Timur. Gak enak saya nanti udah dikasih itu mas nanti kalau memang boleh saya tak berangkat langsung sorenya dan ternyata acaranya molor sampai jam 2:30. Karena dari PJ bisanya setelah tidur wallahu a'lam mas saya nggak bisa hadir. Nanti insya Allah setelah lebaran atau kapan tak usahakan saya bisa hadir hadir dalam artian ini pengen ya nggak silaturahmi ngono tok. Nah, ternyata dikeknya acara wengi bisa sehari semalam kesan yang sangat nganu ini bagus. Jadi kalau dari saya betul. Terkait sosialisasi itu perlu ditingkatkan. Jadi sudah ada feedback, jadi perlu disosialisasi ini. Adikmu perlu toh dijawabin. Makanya klarifikasi saya ya, jangan menyalahkan panitia. Jangan menyalahkan panitia sepenuhnya karena itu ada beberapa kesalahan saya yang minta waktu itu mepet nih mas ya. Mas minggu ini ada acara pokok kalau pemuda saya setelah hari Jumat. Akhirnya komunikasi hari Sabtu apa mas ya sampai akhir. Saya besok penjadwalan nih mas, gue yakin ya penjadwalan setiap hari Minggu kan saya menjadwalkan diri ya, untuk kegiatan saya selama 1 minggu ke depan sampai Sabtu depan itu seperti apa. Jadi nek wis nggak kosong dan nggak jauh, kalau memaksimalkan saya lakukan besoknya itu dan tidak meninggalkan besoknya tidak keteteran hati dan saya lanjutkan. Tapi kalau memang keteteran mohon maaf mas ini kalau ini bukan pure kesalahan saya. Ya, mungkin itu cukup. Atau ada tambahan lain terakhir? Cukup ya. Cukup. Statement terakhir. Teman-teman kan gini ya. Cobalah, kelemahan kita kan tidak ingin jarang melihat kampus-kampus besar yang lain. Kan gitu. Kalau saya melihat kampus yang lain seperti halnya maba itu selalu mendekatkan selalu merespon lah ketika ada kakak-kakak tingkatnya mau membuat apa itu selalu respon. Jadi untuk Mas Ubed bisa sharing-sharing sama temannya seperti itu, jadi diajaklah seperti halnya kan setiap di grup itu kan ada acara kan selalu di-share. Nah itu kan kalau di kampus yang lain, kampus-kampus besar yang lain itu langsung direspon. Sedangkan kampus seperti kelemahan kampus kita kan seperti itu, hanya dilihat dua. Ya. Jadi solusinya itu apa ya? Selalu aktif lah, saling melengkapi, jangan cuma diperjuangkan terus. Yuk katong ya sing diperjuangkan ora gelem malah berjuang lah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih dari teman-teman semua. Ini langsung aja ya. Mungkin dari saya beberapa poin ini saya respon, terus dilanjut dari Pak Uda atau Pak Mas Haji. Mungkin ini terakhir kalinya
nanti kita lanjut bakar-bakar atau langsung makan ya. Dari beberapa teman-teman yang menyampaikan itu terdapat beberapa poin atau permasalahan atau ini beberapa poin ini menjadi jembatan kita untuk semua untuk menuju MPI Atanur yang lebih baik lagi gitu. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. Yang ketiga ada logistik anggota yang semakin. Nah ini saya coba respon satu persatu. Nah, ada kurangnya effort dari teman-teman yang di luar departemen, tipe kepemimpinan semi demokratis, circle merasa tidak dihargai, kurangnya pendekatan pada mahasiswa baru, terus kurangnya dalam manajemen waktu. Nah ini PR bagi kita semua, tidak hanya pengurus HMS saja, tapi juga seluruh mahasiswa manajemen pendidikan Islam Atanur. Nah dari beberapa poin tadi, dia mundur aja. Nah, komunikasi. Nah, komunikasi ini tadi disampaikan bahwa tidak cukup offline saja. Nah, beberapa teman-teman HMS ini sebenarnya komunikasi itu tidak hanya sekedar omong-omong saja. Tapi kita komunikasi melalui misalkan kita adakan seperti apa ya, olahraga gitu. Terus kita adakan seperti yang suka main, kita kumpulkan yang main gitu. Nah itu juga salah satu bentuk komunikasi yang perjuangan dari teman-teman pengurus HMS gitu. Jadi misalkan kita adakan futsal ya, serentak kita seluruh MPI, ayolah futsal. Meskipun dari angkatan 8 sampai 2 atau sebaliknya, itu terdapat 2 atau 3 orang yang senang futsal misalkan. Jadi kita agendakan kapan kira-kira, Jumat, Sabtu. Itu benar-benar harus kita perjuangkan. Misalkan kita ajak tapi nggak ada teman-teman yang hadir, ya cukup percuma kita komunikasi dengan pengurus saja gitu. Tuh kan. Ya. Terus lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. Nah ini sudah dipaparkan dari teman-teman tadi bahwa banyak solusi terhadap kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, kadang itu ada seorang yang mempunyai masalah pribadi itu ngefek di dalam organisasi. Nah itu ya juga saya rasakan, tapi saya juga nggak harus nutup orang tersebut. Saya punya cara sendiri untuk bagaimana teman-teman itu bisa rileks ketika di dalam organisasi. Nah, saya ingin menjadikan organisasi ini, HMPS ini seluruh ya, sebagai oase. Oase itu seperti tempat berteduhnya orang-orang yang ini pegel lah, pegel mikir, pegel apa nih. Nah ini organisasi ini sebagai wadah beristirahatnya para mahasiswa. Gitu. Meskipun masalah pribadi tidak disampaikan di dalam publik, tapi tidaknya kalau ada masalah pribadi bisa menyampaikan ke teman-teman, bisa mensosialisasikan, lalu misalkan ditanya pendapatnya gimana, sarannya gimana, itu juga bisa. Itu juga salah satu daripada komunikasi tersebut. Yang ketiga ada logistik. Nah, dari kami itu, dari logistik ya, itu sangat memikirkan ya, bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak, entah itu dari mana. Nah, kemarin waktu kita raker, itu kita ada satu proker yang
proker itu dari departemen akademik mencetuskan bahwa kita bekerjasama dengan Kemenaker setelah lebaran itu. Belum dieksekusi. Insya Allah segera. Nah itu kan adanya besar. Nah nanti kita edit agar seminim-minimnya anggaran, kalau feedbacknya banyak pada kita, gitu. Nah, itu kita bagaimana untuk memungkinkan cara pendapatan feedback yang banyak, meskipun kita juga misalkan kita menyumbangkan tenaga, pikiran dan lain, tapi kita mendapatkan feedback logistik tersebut. Nah itu salah satunya itu proker dari akademik. Tadinya ada anggota yang semakin berkurang muncul di saat awal dan akhir periode. Nah ini juga saya rasakan bahwa anggota itu berubah-ubah, tidak bisa semangat terus tidak bisa, terus dendot tidak bisa, tapi berubah-ubah. Ya kan awal periode semangat, terus tengah periode dendot atau tidak atau bermalas-malasan, terus akhir periode semangat lagi. Nah ini kan dari beberapa ini anggota apa? Pengurus anggota seluruh mahasiswa. Nah mungkin untuk anggota pengurus itu kan misalkan di departemen akademik ya, misalkan ada yang satu bermas-masan, yang lain itu jangan sampai terkontaminasi daripada orang tersebut. Jangan ketuanya misalkan ya, ketua departemen Miata Beraka atau akademik ya, kok gak effort belas, anggotanya cuma effort, cuma apa? Bermas-masan, itu salah ya menurut ibu. Karena ya bener kadang anggota ngerasa ya, aku gak diinstruksikan ketuaku piye-piye, aku yo pengen piye sungkan, sangane kok ngendasi ketuaku no. Mesti pikiran mulai metu mesti. Pasti gue. Nah, dari itu dari beberapa pengurus itu misalkan satu yang malas-malasan, itu yang lain jangan ikut bermalas-malasan. Bekerja yang profesional, saling semangati satu sama lain, saling mengingatkan, saling apa ya? Yang mengingatkan itu, misalkan bulan ini ada proker ini, mari kita bahas per departemen dulu, terus kita bahas ke pengurus itu. Nah, saya minta seperti itu, jangan sampai terkontaminasi lah. Nah, misal kadang ini ya, aku terus mergawe lah, liane kalau mergawe lah, itu juga gimana ya, mempengaruhi salah satu organisasi. Karena kalau satu malas terus satu terkontaminasi, itu juga akan menimbulkan dampak negatif bagi berjalannya suatu organisasi tersebut. Itu. Maka kita jaga bahwa ada satu atau dua orang yang malas, yang tiga itu jangan sampai malas. Justru yang tiga itu memberi motivasi, meskipun ranahnya itu tidak mempunyai jabatan misalkan hanya pengurus biasa atau anggota biasa, itu juga memberi stimulus lah, memberi stimulus untuk ketuanya atau pejabatnya itu untuk aktif kembali gitu. Selanjutnya ada kurang effort dari teman-teman yang ada di luar departemen. Nah, biasanya departemen ini sudah bereffort susah payah membuat acara, tapi di luar departemen itu merasa ini gak acaraku, jadi alasan kumpul, tidak mau kumpul bermalas-malasan. Nah itu suatu pemikiran yang kurang pas ya menurut saya, karena hajat daripada organisasi ini, satu departemen mempunyai hajat, yang lainnya itu mendukung hajat satu departemen tersebut hingga terlaksananya acara tersebut. Ya kalau satu acara itu dihandle dalam satu departemen,
ini juga kurang maksimal dalam menjalankan organisasi. Untuk itu menjadi nilai plus ya kalau semua organisasi itu saling bahu membahu untuk bekerja sama, meskipun tidak bagiannya, tapi bisa melakukan bagian yang lain untuk bisa dieksekusi dalam acara tersebut gitu. Artinya ada tipe kepemimpinan yang semi demokratis. Oh berarti ini aku otoriter gitu. Ini masalah berarti ini. Oh iya. Ya mungkin di organisasi itu ya juga ada seperti itu. Dan mungkin sifat yang seperti itu kalau bisa dihindari ya. Sebagai pemimpin itu harus mempertimbangkan lebih matang, lebih dalam. Meskipun mempunyai keputusan sendiri, tapi pemimpin tersebut itu tidak semena-mena untuk menjatuhkan keputusannya sendiri, tapi harus melihat kondisi dari usulan-usulan yang dari luar. Yang nomor 7, circle dalam organisasi. Nah ini tadi sebenarnya sudah dibahas solusinya. Merasa atau tidak dihargai. Nah ini juga suatu keegoisan ya. Karena gimana ya, untuk saya itu tidak dihargai, itu suatu egois yang tertanam pada diri sendiri tanpa disadari. Karena suatu atau usulan yang tidak dihargai itu ya tadi sudah jawab Mbak Nimatul terkait kita pertimbangkan banyak manfaatnya atau menurutnya ya prioritas. Yang 7, 8, 9 kurangnya pendekatan pada mahasiswa baru baik. Nah ini kembali ke komunikasi tersebut ya, yang dari awal tadi tidak hanya berbincang-bincang di dalam ruang kelas, tapi kita adakan kegiatan-kegiatan yang bersifat komunikasi. Yang 10 ini kurangnya dalam manajemen waktu. Saya sendiri juga menyadari bahwa saya tadi juga telat karena ya saya bekerja di pasar itu pulangnya itu setengah 2. Ya bukan saya untuk menyampingkan organisasi, tetapi saya itu kadang bersifat balance atau seimbang. Kadang saya juga menyeimbangkan atau memberi waktu sepenuhnya ke dalam pekerjaan saya, terus dan juga bisa membagi waktu dalam organisasi. Maka dari itu saya itu kadang kegiatan itu saya adakan sore karena ya itu ada untuk manajemen waktu. Nah kalau di sini dibahas molornya suatu kegiatan, nah itu mungkin dari saya, misalkan saya belum bisa hadir, terus wakil saya sudah hadir, itu bisa dimulai. Karena yo saya punya wakil, gitu. Tapi saya juga gini. Tapi saya juga tidak sepenuhnya untuk menyampingkan organisasi saya. Tetapi banyak prioritas-prioritas yang saya prioritaskan pada organisasi selain di waktu tersebut. Mungkin dari saya cukup itu ya. Selanjutnya tambahan dari Bapak Huda dan Mas Aji.
langsung closing statement lah. Terima kasih. Saran untuk organisasi untuk kita. Cek. Simple, singkat. Kelompok pertama, time management. Buatlah sebuah kegiatan yang di situ time management. Mumpung enek presmen, disesuaikan semuanya, baik PMI dan lain sebagainya. 1 bulan kegiatan ini dimonitoring HMJ ada kegiatan apa tidak. Biar tidak terjadi selegenje. Nek jenenge nganu mbok sampean ning kampus negeri sing muncul ning PMI, sing muncul ning nggonane PKPT, sing muncul ning HMPS sing yo kuwi wong imean. Ga ono wis time management koordinasikan. Mumpung enek presmu wis langsung tak omongane. Jadi langsung pusat nanti biar yang menghandle memonitoring. Wonge mek siji tok. Jadi nek wis demang nek acara masuk iki gede acarane melibatkan semua mahasiswa HMS atau dhisik kegiatannya sing simpel-simpel wae. Kegiatan bentuk-bentuk pengabdian barang ngono kuwi sebenarnya simpel piye carane kanu membersihkan musola. Piye ta membersihkan musola ning nggonane sekitare kampus utawa membersihkan musola ning nggone lembaga-lembaga ning nggonane desa-desa itu mesti diterima. Sampai secara otomatis kamu akan mensiarkan IAI Tanwir. Itu yang selesai manajemen waktu. Kedua, tolong tadi yang bicara tentang kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis itu indikatornya banyak sekali, tidak hanya menerima kritik dan saran. Kalau sampean melihat kepemimpinan visioner, sampean melihat tentang teori daripada kepemimpinan transaksional, sampean melihat kepemimpinan sing dan lain sebagainya, laissez-faire, dia itu juga menerima kritik dan saran. Nah, macam-macam kriteria kepemimpinan itu memiliki kadarnya sendiri. Model kepemimpinan ditinjau dari situasinya, model kepemimpinan ditinjau dalam segi pengambilan keputusannya, model kepemimpinan ditinjau dalam segi semuanya, secara pola, secara utuh seperti apa. Ada visioner, secara nganu ada demokratis. Kepemimpinan demokratis itu berarti pimpinan seorang ketua itu berdasarkan sebuah voting yang ramai dan dipertimbangkan. Tadi ada juga yang mengatakan ketiga itu kita pertimbangkan SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, threat. Itu penting. Jadi sampean ambilkan di situ bagaimana peluangnya, bagaimana tantangannya, bagaimana dampak positif dan negatifnya. Itu nanti paling banyak apa. Kalau lebih banyak positifnya berarti ambil, terapkan. Kalau lebih banyak mandorotnya pertimbangkan. Itu nanti strategi ngarahnya. Terus yang lainnya tadi dari sekian banyak ini jawabannya simple. Al-mukhafadatu ala qadimi sholeh wal ahdu berjadidil aslah. Perkara sing lama ya toh manfaatnya ngawakmu pertahankan. Kok enek perkara baru tur luwih apik gaenen. Intine ngono to. Cycle dalam karo cycle luar iki sing dibahas cycle dalam, sing kae cycle luar. Bagaimana ketika mukhafadhu ala qadimi sholeh wal aqdu bil jadidil aslah buat pakai. Sing penting dengan struktur dan strategi yang teratur sesuai dengan peraturan yang ada di Institut At-Tanwir Bojonegoro. Nyeten mawon. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya tidak akan nambahi karena sudah lengkap disampaikan oleh Mas Aji sama Mas Aji. Kula di sini niku cuma nyaur utang. Kula berkali-kali diajak Mas Mustafa niku mulai saya bergabung di At-Tanwir niku belum pernah bisa. Jadi ini saya sempatkan meskipun padahal besok pagi itu saya harus musker MBC ini. Belum persiapan apa-apa, tapi karena ini tadi ada kesempatan dan saya agak lodang sehingga saya sempatkan lah, anggap nyaur utang. Jadi iya bertahun dari hampir lama itu saya tidak pernah kelihatan kegiatan itu diundang itu tidak pernah. Kemarin mau diantarkan undangannya ke rumah, tidak usah jauh repot-repot, cukup foto nih dua.
itu aja. Terus tadi ditingkatkanlah, yo tadi saya sampaikan, mulailah dari diri sendiri. Dan itu saya juga mempraktekkan. Tadi bukan saya yang awal, tapi karena jamnya mungkin Mas Mustafa bukan telat, tapi jamnya kecepatan Mas Mustafa. Itu saya juga belajar sendiri. Saya itu dulu kuliah itu berangkat, kalau jamnya Kaprodi itu jam 6:30 harus nyampe. Jadi batu subuh saya itu dari Bojonegoro ke Jombang terus weteng berangkat. Kadang malah berangkat batu isak malam nginep di sana. Karena apa? Masuk itu jam berapa ditulis absen itu. Jam ini. Nggak boleh. Kalau melebihi itu absen nggak dianggap. Kamu kalau jamnya Kaprodi itu saya itu 1 hari full. Jadi 8 SKS langsung 2 hari sudah selesai. Ketepatan tempatnya di pondoknya sendiri di Kaprodi itu. Jadi masuk pagi jam 7 sampai dur jam 5 maghrib itu. Dan itu saya berangkat malam karena apa tadi lewat jam coret SKS 2 SKS harus ikut mengulang besok. Dan itu ternyata kejadian juga kepada saya, berdampak mengulang saya karena tidak masuk karena bersama kegiatan haflah. Dan itu teman-teman, jadi mulailah dari diri sendiri kita, tidak usah nuding atau nunjuk teman untuk giat, tapi Anda belajar menjadi role model yang bisa dicontoh. Karena banyakkan manusia itu nggak butuh diceramai, tapi butuh langsung tingkah laku contoh. Sering saya sampaikan, anak-anak itu nggak butuh ceramah, tapi langsung praktekkan. Dia akan menjadi peniru yang baik, bukan menjadi pendengar yang baik. Nah, sekarang itu yang dijargonkan adalah peniru, bukan pendengar. Ini buat ceramah itu nguri turu. Nah, harus tindakan siapa ya, kita sendiri, dari sedikit demi sedikit memanage waktu, meskipun tidak 100%, tapi kan ada manajemennya. Kan tidak mungkin ya tetap 90%, yang 10% ini pangeran. Kita itu tidak mungkin bisa 100%, tapi setidaknya tetap kita itu punyalah manajemen. Saya jam sekian harus bangun, dan bangun itu harus gini. Meskipun sehingga takdir pangeran itu betul, tapi pangeran takdirnya sama gak tindak apa yo. Nah, sama saja seperti itu. Warak sing takdirnya pangeran, tapi sama gak muluk sego apa yo warak. Nah itu pangeran tidak butuh sebab musabab, kita yang membutuhkan. Nah, maka dari itu mulai dari sendiri, mulai bangun sampai mau tidur lagi itu harus ada self control untuk diri sendiri. Itu yang tambahan dari saya, dan semoga ke depan semakin bertambahnya waktu, bertambahnya usia panjenengan, ada peningkatan, jangan sampai mundur. Artinya jangan mundur. Ada satu permasalahan segera dikomunikasikan, dan itu sangat penting. Jadi apapun nanti yang menjadi kendala dan lain sebagainya, langsung segera, jangan nunggu besok selak lupa nanti. Dan itu dari kami teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terus matang, berdoa sematang, berdongo jangan kon kipas ya. Allah diniyah, semoga apa yang kita rencanakan, baik kita kerjakan, apa yang kita lakukan pada kegiatan ini, sebelum dan sesudah dan seterusnya,
bisa menjadi manfaat dan menjadi barokah, menjadi pembelajaran bagi diri kita, manfaat diri dan manfaat bagi sesama. Biridillah ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'abil hamdan syakir hamdan yu'afina fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa subhanak. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana saghira. اللهم اجعل وأولادنا وعلى أزواجنا في دار وجماعتنا هذه من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضياع. رب اختم لنا بالإسلام بالإيمان بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل عنا بكل خير وأن تعاملنا بأهل الخير وأن تجعل من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وكسر وضر إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير وموضل بكل خير يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم